sebagai orang adat, saya mohon jangan mempertontonkan dalam mengekspos Maluku. Itulah makna kehadiran kami Tabayun dengan Ibu Bupati. Mau minta penjelasan dan mau mengajak langkah apa yang bisa menyelesaikan ini persoalan. Belum kami keluarkan niat kami Ibu Bupati memperlihatkan keputusan yang tegas bahwa dia akan melawan secara hukum. Silakan hak untuk mengembalikan nama baik. Silakan. Hingga malam hari ini batasan yang kami gunakan hanya mengajak seluruh pemangku adat, tokoh agama untuk melihat persoalan isu ini dengan tidak didasari peraturan, tidak bersih. Sedikit tambahan kami baik bahwa sedikit tambahan juga tadi apa yang terjadi di dalam itu menunjukkan bahwa bagaimana prematurnya posisi dan kedudukan anggota DPR menyikapi hal ini. Kami juga sudah memberikan legal opinion terhadap ini, permasalahan tentang pertanyaan-pertanyaan, sehingga Ibu juga akan menyampaikan bahwa silakan mengajukan pertanyaan secara kolektif dan Ibu juga akan menjawab secara tertulis. Ini garis bawahi ya bahwa di pasal 128 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, di mana undang-undang itu menjelaskan bahwa anggota DPR dapat bertanya secara lisan, secara tertulis. Dan di pasal 2-nya ini digaris bawahi ya, bahwa terperiksa dalam hal ini Ibu Bupati juga dapat memberikan jawaban secara lisan atau tertulis. Sehingga acuan dari hal itu, Ibu meminta kepada anggota Dewan untuk melaksanakan pertanyaan secara kolektif. Nah, kami juga hadir tadi itu, kami melihat bahwa ada ketidakadilan. Kenapa kami sampaikan seperti itu? Di mana saksi-saksi sebelumnya itu mempunyai hak juga yang sama dengan yang Ibu punyai. Contoh misalnya, ketika mantan suaminya itu diperiksa, ini dilakukan secara tertutup. Namun, ketika Ibu diperiksa, permintaan Ibu hanya persoalan tentang hak-hak dan pertanyaan secara kolektif itu tidak bisa dipenuhi. Sehingga kami juga menganggap bahwa ada ketidakadilan dalam proses yang sedang berjalan di dalam pansus hak angket. Mengenai kebijakan-kebijakan yang tentunya akan dijawab itu sudah kami ramu semua. Sehingga hal ini merupakan satu ketidakadilan bagi kami tim kuasa hukum melihat proses dan progres berjalannya hak angket pansus ini. Sehingga kami sepakat selaku tim kuasa hukum dari kantor spesialis untuk menarik atau walk out. Itu bukan semata-mata tidak ada dasar. Kami memiliki dasar, dan dasar itu juga tertuang di dalam Undang-Undang DPR di pasal 128. Ibu dapat menjawab secara tertulis. Jadi garis bawah ya teman-teman media, jangan sampai digoreng lagi ya bahwa ini bisa dilakukan. Silakan teman-teman cari di pasal 128 ayat 2. Ya, itu dibuktikan di tata tertib. Jadi kami menganggap bahwa jika ini mau disangkut pautkan dengan masalah Ibu tidak paham hukum, justru ini yang menjadi pertanyaan besar bagi kami. Aturan yang kami gunakan adalah aturan dari anggota DPR itu sendiri. Jadi ketika ada pemanggilan kedua tidak akan. Nah, kalau ada pemanggilan kedua, saya pikir Ibu sudah menunjukkan sosok kebesaran jiwanya sehingga Ibu bisa datang hari ini. Jadi kalaupun ada panggilan kedua, nanti akan kami rundingkan kembali. Tapi kami yakin bahwa apa yang terjadi hari ini tentu tidak ada sesuatu hal yang mustahil. Dalam artian kami yakin bahwa Ibu telah memberikan contoh yang baik dengan menghadiri hak angket pansus ini. Sehingga kalau ada panggilan seperti itu lagi, maka kami tentu akan berdiskusi kembali apakah memang dimungkinkan untuk datang atau tidak sama sekali. Oke, mantap. Terima kasih, Pak. Rode, oke.